Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu peserta Mufcam ANP 2022 yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita akan menyimak kajian dengan tema pekerjaan terbaik menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan spesial bagi panjenengan sekalian bahwa kajian sore hari ini lebih dititik beratkan pada konsultasi. Nanti materi dari Ustadz Ami singkat saja dan banyak dibuka pertanyaan baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu yang berada di tenda utara. Tenda utara. Ibu-ibu bisa mendengarkan saya? Bisa dicek mic-nya? Baik, Nanti pada sesi tanya jawab mohon untuk bisa menyampaikan. Kalau dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, boleh berupa pertanyaan di kertas maupun langsung dengan mic-nya. Juga demikian pula untuk bapak-bapak. Untuk menyingkat waktu, kami haturkan kepada Ustadzuna Aminur Faiz hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan Mufcam ini kita diberi oleh Allah penjagaan, di mana Allah jadikan kita sebagai hambanya yang tetap istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, walaupun dalam situasi yang mungkin bagi sebagian orang akan berat untuk menyentuh air, berat untuk melangkahkan kakinya dalam rangka sholat. Namun karena kita yakin bahwasanya setiap aktivitas kita harus memperhatikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, maka kita tetap menjaga sholat 5 waktu. Dan Nabi SAW memberikan motivasi bagi kaum muslimin yang melangkahkan kakinya di kegelapan dalam rangka untuk melaksanakan sholat isya atau sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda, Bashiril masya'ina fi dhulam binurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada al-masya'in, orang-orang yang berjalan fi dhulam, di kegelapan malam, ilal masjid, yang berangkat menuju masjid, binurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya dari Allah yang sempurna kelak di hari kiamat. Sehingga sebagaimana kita melakukan upaya yang keras untuk beribadah kepada Allah dalam situasi yang gak nyaman, seperti Anda ketika berada di hutan atau di tempat-tempat yang gelap yang tidak biasanya kita hadapi, namun ketika itu dilalui oleh seorang muslim dengan penuh semangat, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai amal yang bernilai ada tambahan. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira, bagi orang mukmin semacam ini akan mendapatkan cahaya yang sempurna besok di hari kiamat. Sehingga kita di sini meskipun suasananya nggak nyaman, Anda mungkin ketika dibangunkan waktu subuh terasa berat, karena mungkin subuh di Jogja lebih cepat daripada di Jakarta, apalagi istirahatnya kurang, karena harus nata tenda sampai jam 11 malam, ada yang sampai jam 12 belum tidur.
ada yang bocor. Nah, biasanya orang kalau situasi seperti itu, dia nggak bisa tidurnya di awal malam. Mulai ngantuknya jam 4. Padahal jam 4 5 menit sudah adzan subuh. Coba. Akhirnya dia begitu dibangunkan, badannya masih lemas, tapi dengan iman yang dia miliki, dia tetap bangkit untuk melaksanakan sholat subuh. Karena situasi kita barangkali tidak senyaman di hotel, dan ini sebagaimana yang kita sampaikan di technical meeting ya, bahwa camping adalah camping. Dan yang namanya camping, tenda rembes, kemudian tenda basah, itu sudah hal yang biasa. Karena kami dulu sebelum ini sudah menjalani itu, maka kita tularkan kepada yang lain. Baik. Dan kadang orang menjalani nggak enak itu sambil menikmati gitu ya. Menjalani hal yang nggak nyaman itu sambil menikmati. Dan semoga ini semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Anda kesini nyari melarat atau nyari seneng? Nyari dua-duanya. Nyari seneng ya. Tapi seneng dalam kondisi melarat. Antum bisa bayangkan ya, masyarakat di Suriah yang mereka dalam posisi pengungsian di bawah UNHCR yang sampai sekarang mereka belum dapat tempat tinggal. Sehingga di kamp-kamp pengungsian, ya seperti itu suasananya. Dan bahkan mungkin lebih bagus tenda kita, karena tenda kita di sebelahnya mobil. Sementara mereka tidak punya fasilitas yang lebih. Apalagi kalau sudah musim dingin ya. Kita alhamdulillah meskipun dalam situasi dingin, tidak sebagaimana yang penderitaan yang dialami oleh mereka yang saat ini berada di kamp pengungsian. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat musibah yang dialami oleh kaum muslimin, terutama musibah karena masalah ketegangan dan peperangan. Taib, selanjutnya kita akan membahas sejenak berkaitan dengan tema yang disampaikan oleh panitia di kesempatan kajian ini, yaitu mengenali apa sih pendapatan yang paling baik, apa sih pendapatan yang paling bermartabat secara syariat. Baik, sebelumnya perlu kita pahami bahwa yang namanya rizki yang halal itu tidak satu tingkatan. Rizki yang halal itu bertingkat-tingkat derajatnya. Ada rizki halal yang bermartabat, ada rizki halal yang martabatnya lebih bawah, dan ada yang tidak bermartabat. Meskipun semuanya rizki yang halal. Saya berbicara untuk ranah rizki yang dihalalkan oleh Allah, rizki yang mubah, bukan yang haram. Kalau yang haram jelas, ini rizki yang khabith, yang jelek, yang tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengambilnya. Tapi kita bicara untuk rizki yang halal, yang ternyata Nabi SAW menyebutkan bahwa sumber pendapatan yang halal itu, rizki yang halal itu tidak satu tingkatan. Ada rizki halal yang tingkatannya bermartabat, ada rizki halal yang di bawahnya, dan ada rizki halal yang disebut oleh Nabi SAW sebagai sumber pendapatan yang tidak bermartabat. Nah, sebagai seorang muslim, tentu kita ingin memotivasi diri kita untuk membatasi diri dalam mencari harta. Kita upayakan mencari harta yang lebih bermartabat, agar kita mendapatkan pujian sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa talabus syaraf, dan mencari yang tertinggi termasuk di antara kemuliaan. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka berusaha untuk melakukan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunna nada'u tis'ata a'syarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram." Kami dulu meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal. Ada 10 peluang, semuanya halal. Sahabat Umar berbicara untuk sesuatu yang halal. Ada 10 peluang yang semuanya halal, kami tinggalkan yang 9 dan kami ambil yang 1, makhafatan an nudrika fil haram, karena kami khawatir akan terjebak dalam sesuatu yang haram. Subhanallah. Sebab yang namanya hamba, ketika dia tidak hati-hati, maka bisa jadi dia terjerumus dalam kondisi tidak sadar. Sehingga bagi para sahabat, mencari harta itu tidak hanya sebatas yang penting halal, tapi mereka juga mencari nilai martabat. Mereka juga mencari nilai martabat. Kita kalau tidak bisa seperti sahabat, maka tirulah mereka.
illam yakunu mithlahum illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa seperti sahabat, maka tirulah sahabat, karena meniru orang yang mulia adalah keberuntungan. Baik. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya rizki itu ada yang dipuji oleh Nabi SAW dan disebut sebagai rizki yang tinggi derajatnya. Ada harta yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai harta yang saleh. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam dan kemudian diangkat oleh Nabi SAW menjadi salah satu panglima perang. Dalam peristiwa peperangan itu, beliau berhasil menang hingga membawa harta ghanimah. Lalu Nabi SAW memberikan harta ghanimah itu kepada sahabat Amr ibn al-As sebagai panglima. Namun Masya Allah, apa yang terjadi? Beliau menolaknya. Ya Rasulullah, ma dakhaltu ilal Islam lihada. Ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena tujuan untuk ini, untuk mencari harta. Namun aku masuk Islam agar aku bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW tetap memberikan motivasi kepada Amr ibn As dan beliau mengatakan, "Khudh ya Amr, ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih." Ambillah wahai Amr, karena sebaik-baik harta adalah harta yang saleh dibawa oleh orang yang saleh. Baru kali ini kita bisa melihat ya, ada orang yang dipuji oleh Allah orangnya dan berikut hartanya. Orangnya disebut orang saleh dan hartanya disebut sebagai harta yang saleh, karena dia adalah harta yang bermartabat. Tayyib. Sebaliknya ada harta halal tapi kurang bermartabat, derajatnya di bawah itu. Sehingga ini memberikan peringatan bagi kaum muslimin, kamu jangan jadikan ini sebagai sumber pendapatan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menyebutkan, wa ujratul hajjam khabith. Upah tukang bekam adalah harta yang khabith. Khabith dalam kalimat ini, dalam hadis ini, maknanya bukan sesuatu yang haram. Namun khabith dalam hadis ini maknanya adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak bermartabat. Karena ada istilah khabith yang maknanya haram, ada istilah khabith yang maknanya tidak sampai derajat haram. Contoh istilah khabith yang sampai derajat haram adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan sifat nabinya sallallahu alaihi wasallam di surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang mukmin yang sejatinya adalah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Orang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang mengikuti sang Rasul, yang beliau juga seorang nabi, yang ummi, yang mereka jumpai kriteria nabi ini maktuban tertulis indahum fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil yang dipegang oleh ahli kitab. Sifat beliau adalah ya'muruhum bil ma'ruf. Beliau itu memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Beliau menghalalkan apa yang thayyib, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan beliau mengharamkan yang khabith. Sehingga al-khabith dalam ayat ini maknanya apa? Sesuatu yang haram. Al-khabith dalam ayat ini maknanya sesuatu yang haram. Tayyib, coba yang ngantuk angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan berarti nggak ada yang ngantuk ya. Baik. Tapi mripate merah kelihatan. Insyaallah. Iya, karena Anda ketika bermain capek dipakai tidur, dipaksa tidur nggak bisa. Tidurnya nanti pas kajian. Insyaallah. Wallahu a'lam. Makanya ini diperlama aja, Pak, biar kesempatan mereka beristirahat lebih panjang.
Ini coba kalau antum balik ke tenda terus tidur, nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur. Tapi kalau di forum kajian merem dia, Masya Allah. Makanya kajiannya diperpanjang, didongengi sing dawa gitu ya, memberi kesempatan bagi mereka untuk istirahat. Setuju Pak? Gimana? Ini kajian boleh bawa bantal nggak? Kalau boleh saya sampaikan ke panitia, biar bantalnya diantar ke sini. Baik, coba buka mushafnya. Kita akan mengambil pelajaran dari firman Allah di surat Al-A'raf. Kalau ada yang dipegang, insya Allah nggak ngantuk ya. Sudah? Al-A'raf ayat 157. Sudah ketemu? Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf surat nomor berapa? Ayat 157. Surat berapa? Surat ke-7. Sudah? Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda percaya nggak disebutkan dalam Taurat dan Injil? Bapak sudah pernah baca Taurat? Belum. Sudah pernah baca Injil? Ada nggak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ? Belum pernah baca, berarti belum pernah baca berarti belum tahu. Berarti kalau saya katakan, apakah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada Taurat dan Injil? Ada. Dari mana Anda tahu? Al-Qur'an yang bicara. Meskipun kita tidak pernah membaca Taurat dan Injil, maka sampaikan kepada mereka, saya yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan dalam Taurat dan Injil. Meskipun kita tidak pernah membaca Taurat, nggak pernah membaca Injil. Begitu ya. Tayyib. Dan Allah katakan beliau itu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Tertulis dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki, bukan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Untuk menepis dugaan atau menepis adanya sangkaan bahwasanya kaum muslimin memalsu Taurat dan Injil, lalu menyisipkan nama Nabi Muhammad SAW di situ. Tidak pernah kita melakukannya. Kita menghargai kitab suci, sehingga kitab suci apapun kaum muslimin tidak pernah coba-coba untuk memalsukannya. Coba, ada nggak kaum muslimin yang dalam sejarah berusaha untuk memalsukan isi Injil? Nyisipkan satu ayat atau ngubah hum jadi hu gitu? Ada Pak? Tidak pernah. Dalam sejarah kita tidak pernah. Tapi kalau ada orang Nasrani di beberapa negara yang lain nambah-nambahkan ayat dalam Al-Quran, ada Pak? Banyak. Kita tidak pernah menyikapi kitab suci dengan pelanggaran seperti ini. Sehingga kalau ada banyak sekali atraksi, mereka membuka Al-Quran, lalu mereka sobek surat Al-Fatihah, atau mereka sobek yang di situ ada ayat yang berbicara masalah jihad, Al-Quran mereka sobek, lalu mereka bakar. Kaum muslimin tidak pernah melakukan pembalasan terhadap Taurat dan Injil. Karena kita adalah umat yang beradab, yang menghargai kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Taurat dan Injil termasuk kitab yang turun dari Allah. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Mereka jumpai, mereka ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani jumpai kisah itu tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada diri mereka, sehingga mereka tahu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain menyebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Saya mau tanya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengenali anak Bapak Ibu dengan mengenali Nabi Muhammad SAW, lebih kenal yang mana? Lebih mengenali anak. Yahudi dan Nasrani itu kata Allah seperti mereka mengenali Nabi Muhammad SAW seperti kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anaknya sendiri. Masa kaum muslimin kalah? Kita sebagai umat Muhammad SAW seharusnya kita lebih mengenali beliau daripada yang bukan umat beliau SAW.
Makanya kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad SAW itu aneh. Yahudi dan Nasrani itu disebut oleh Allah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anaknya. Berarti kalau bapak ibu seharusnya idealnya mengenali Nabi Muhammad SAW melebihi orang Yahudi dan Nasrani mengenali Rasulullah SAW. Kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengenali Nabi kita, Pak? Upayanya apa, Pak? Ikuti sunnah. Terus apa lagi? Apa lagi, Pak? Membaca sirah. Terus apa lagi? Apa lagi, Pak? Ada buku yang disebut oleh para ulama sebagai buku Syama'il. Jadi buku yang berkaitan dengan Rasulullah SAW itu kan ada banyak ragam. Ada yang bentuknya sirah. Sirah ini menceritakan tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW secara global. Dan ada buku khusus yang menyebutkan tentang khasa'is, keistimewaan Nabi SAW, yang dikenal dengan buku Al-Khasa'is. Kemudian ada buku yang berbicara khusus memperkenalkan ciri fisik Nabi SAW, yang disebut dengan buku Asy-Syama'il. Dan ada buku yang khusus membahas peperangan-peperangan di zaman Nabi SAW yang disebut dengan Al-Maghazi. 4 buku ini semuanya adalah buku khusus. Jadi ranahnya ranah khusus. Ada buku fikih, ada buku tafsir, itu ranah khusus ya. Aliran-aliran khusus. 4 buku ini semuanya fokus membahas Rasulullah SAW. Ada Al-Maghazi, ada Asy-Syama'il, ada Al-Khasa'is, dan ada Sirah Nabawi. Yang paling terkenal memang Sirah. Nah, mungkin kami sarankan teman-teman perlu membuka buku Asy-Syama'il, karena buku Asy-Syama'il itu menceritakan tentang ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita berupaya untuk mengenali beliau. Sebagaimana ketika antum lagi jatuh cinta ya, yang dilakukan apa? Kepo, mencari tahu orang yang menjadi objek yang dicintai, sehingga dia berusaha untuk mengenali. Karena kita adalah orang yang mencintai Nabi SAW, maka kita berusaha untuk mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini beloknya terlalu jauh. Sekarang kita balik lagi. Tayyib, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu di antara sifat Nabi SAW adalah wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Beliau mengharamkan al-khaba'ith. Sehingga makna al-khaba'ith di sini ayatnya artinya apa? Sesuatu yang haram. Kemudian ada al-khaba'ith yang maknanya tidak sampai derajat haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tayammamul khabitha, ada di Al-Baqarah ayat 2. Usia itu kalau nggak karyawan, pengusaha. Cuma itu tok ya. Ada nggak yang lain? Yang bukan pengusaha dan bukan karyawan? Makelar. Makelar itu apa? Ya calo ya. Makelar itu apa? Jual jasa ya. Berarti dia karyawan. Contoh yang lain ada? Ada nggak sumber pendapatan selain bisnis, selain pengusaha atau karyawan? Tidak ada. Cuman 2 ini. Sehingga Nabi SAW memberikan gambaran yang sangat luas. Sumber pendapatan yang paling thayyib, yang paling baik adalah sumber pendapatan intinya didapatkan oleh seseorang dari hasilnya sendiri, bukan menggantungkan orang lain, bukan minta orang lain, bukan mengharapkan dari orang lain. Itulah harta yang bermartabat. Sehingga secara umum harta itu didapatkan oleh hamba, oleh manusia dari 2 arah. Pertama, sumber kerja dia sendiri. Yang kedua adalah dari apa, Pak? Pemberian orang lain. Nah, kerja dia itu ada 2. Ada yang dari hasil bisnis, yang kedua adalah dari hasil kerja. Tayyib. Dan Nabi SAW memberikan motivasi, kalau kamu pengen harta yang bermartabat, maka kejar bagian yang itu menunjukkan kemandirian kamu.
sehingga tidak terlalu menggantungkan diri kepada orang lain, tidak mengharapkan bantuan orang lain. Makanya warisan itu bukan harta bermartabat, itu karya orang. Hibah itu bukan harta bermartabat, itu pemberian dari orang. Yang bermartabat adalah ketika harta itu datang dari hasil Anda bekerja, datang dari hasil Anda berusaha, baik jadi karyawan maupun Anda berbisnis. Karena seorang muslim diminta oleh Nabi SAW agar menjadi orang yang lebih mandiri. Orang yang dia punya pendapatan, punya kekayaan dari hasil usahanya sendiri, tentu lebih bermartabat dibandingkan dia mendapatkan kekayaan karena hasil warisan. Sehingga kaya sejak bayi, kaya sejak lahir dengan kaya setelah umur 40 tahun, lebih enak mana? Mau milih berat ini. Dari lahir sampai umur 40 dia melarat ya. Mulai dapat penghasilan di usia 40 ke atas. Baik. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Dari sekian banyak sumber pendapatan manusia itu, apa sih sumber pendapatan yang paling tinggi derajatnya? Dari sekian banyak manusia, apa sumber pendapatan yang paling tinggi derajatnya? Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa sumber pendapatan yang paling afdal adalah ghanimah. Ghanimah, apa ghanimah, Pak? Harta rampasan perang. Kenapa disebut sebagai yang paling afdal? Sebab ghanimah itu didapatkan melalui amal yang besar. Amal ibadah yang luar biasa, yaitu jihad. Dan itulah harta yang disediakan oleh Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dijadikan hartaku itu, rizkiku, di bawah bayang-bayang tombakku. Maka kalau orang bertanya, Pak, berdagang itu apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya bukan. Kok bisa, Pak? Karena Nabi SAW berdagang itu sebelum beliau jadi Nabi. Dan yang disebut dan dipuji oleh Nabi SAW dalam karya para Nabi itu bukan dagang, tapi mengembalakan kambing. Ma min nabiyyin illa huwa ra'il ghanam. Tidak ada satupun Nabi kecuali dia pernah menjadi penggembala kambing. Sehingga itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena hampir semua Nabi pernah jadi penggembala kambing. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah menjadi penggembala kambing. Tapi itu sebagai pendidikan yang diberikan oleh Allah. Sebab mengembalakan kambing itu salah satu di antara faktor yang bisa melatih orang untuk tawadhu. Faktor yang bisa melatih orang untuk tawadhu. Mengendalikan binatang, karena nanti dia akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin bagi umatnya. Tayyib. Sehingga para nabi masa silam juga melakukan yang sama. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengembalakan kambing. Tayyib. Kemudian setelah beliau diutus jadi nabi, maka sumber pendapatan beliau itu bukan berasal dari berdagang. Karena Nabi SAW tidak berdagang setelah jadi nabi. Lalu apa yang beliau lakukan? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah jadi nabi, beliau dicukupi oleh keluarganya. Dan ya, salah satu di antara harta yang disediakan oleh Allah untuk beliau adalah ghanimah, yang merupakan hasil yang didapatkan dari proses jihad. Wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi. Rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Maka jangan punya anggapan miring ya tentang ghanimah. Sampai sebagian ulama mengatakan ini adalah pendapatan yang terbaik. Dan ini salah satu pendapat yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Sebab harta ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga pendapat bahwa sumber pendapatan yang terbaik, sumber penghasilan yang terbaik adalah bertani. Kenapa Pak kok disebut terbaik? Ini merupakan pendapat An-Nawawi. Afdaluha, An-Nawawi afdaluha zira'ah. An-Nawawi mengatakan bahwa yang paling afdal adalah bertani.
Dan ini juga pendapat yang dimiliki oleh Al-Mawardi, salah satu ulama Syafi'iyah, dengan alasan bahwa bertani itu lebih dekat kepada tawakal. Orang nandur ya, kemudian setelah itu dia tawakal kepada Allah. Ya sudah, kita tawakal. Nanti ketika tumbuh dia tawakal, ketika besar dia tawakal, meskipun belum ada hasil. Sebab siapa yang menumbuhkan itu? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkan? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya menaruh benih, lalu kemudian dia ngasih air atau ngasih obat. Kalau bukan karena kehendak Allah, benih itu tidak bakalan bisa tumbuh. Sehingga orang yang bertani itu dia bekerja sambil diiringi ibadah tawakal. Baik. Kemudian ada yang berpendapat bahwa yang paling afdal, pekerjaan yang paling afdal adalah pekerjaan al-kasbu bil yad wa hiya sun'ah. Memproduksi sesuatu. Memproduksi sesuatu. Apa-apa yang diproduksi bebas. Semua yang bisa diproduksi ketika dia kerjakan, maka itu menjadi pekerjaan yang paling afdal, sumber pendapatan yang paling afdal. Dan ini juga pendapat yang disebutkan oleh An-Nawawi. Namun kata beliau wakil, dan ada sebagian ulama yang mengatakan. Artinya itu bukan pendapat beliau, tapi beliau mengutip pendapat ulama yang lain. Wakilah, dan ada yang mengatakan afdaluhat tijarah, yang paling afdal adalah berdagang. Sebagaimana ini juga disebutkan oleh An-Nawawi ketika beliau menjelaskan pekerjaan yang paling afdal. Sehingga ada banyak versi yang disampaikan oleh para ulama. Dan ada satu kesimpulan yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pernah mengatakan, pendapatan yang paling afdal, sumber pendapatan yang paling afdal adalah disesuaikan dengan passion masing-masing orang. Ada yang dia itu lebih cocok jadi karyawan, disuruh mandiri nggak sanggup. Ada yang lebih cocok jadi pengusaha, diminta jadi karyawan dia nggak betah. Masing-masing manusia berbeda. Ada sebagian orang kalau jadi karyawan dia itu anteng. Pak, daripada saya pusing mikir ini, udahlah jadi karyawan. Datang pulang, tiap bulan terjamin dapat gaji. Begitu dia disuruh untuk menjadi pengusaha, wah dia bingung dia. Pusing mikir pajak, pusing mikir laporan, pusing mikir klien nanti tidak ditipu dan seterusnya. Dan aneka resiko yang bisa dia dapatkan. Makanya sebagian orang lebih condong A, tapi ketika pengusaha ini disuruh jadi karyawan dia nggak bisa, Pak. Suruh duduk masuk jam 8, melebu jam setelah duhur. Nah, biasanya bos, sekarang jadi karyawan. Nggak bisa dia. Masing-masing orang berbeda-beda. Masya Allah. Allah jadikan manusia seperti itu agar satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Cuman begini ya, ada sebagian orang yang bilang begini, secara umum Pak, jadi pengusaha itu lebih bagus, lebih bermartabat daripada jadi karyawan. Setuju nggak kayak gini Pak? Tergantung orangnya ya, tergantung yang ngomong ya. Tergantung pelakunya. Ya, ada yang bilang gini ya, dilihat dari tingkatannya, jadi pengusaha itu lebih bermartabat daripada jadi karyawan. Alasannya apa Pak? Begini, dulu di zaman Nabi SAW, ada budak ya, ada budak. Nah, sebagian budak itu nggak mau dimerdekakan. Kenapa Pak? Saya lebih baik jadi budak Anda, jadi budak Bapak, karena terjamin mangan turu gratis kan, terjamin. Sehingga sampai mati nanti ada yang jamin. Kalaupun saya sudah tua, tetap akan ada yang jamin. Sehingga lebih baik saya tidak merdeka, karena ketika dia merdeka bingung mau ngapain. Mau bekerja belum tentu ada yang mau nerima, apalagi kalau usianya sudah 60 baru dimerdekakan coba. Mau daftar kemana dia? Kemudian belum tentu dia juga bisa memenuhi kebutuhan majikannya. Akhirnya dia lebih milih untuk jadi budak, ngikut orang
Yang penting semuanya terjamin. Nah, kalau ada orang seperti itu di zaman sekarang, disuruh resign dia nggak mau. Kamu kan bekerja ya di tempat saya, kamu resign saja, nanti tak kasih pesangon seperti ini. Tidak mau dia, saya tidak mau resign. Saya mending ikut bapak saja. Maka ini adalah orang mental. Mentalnya apa, Pak? Hah? Loh, setuju nggak kayak gini? Masya Allah. Jadi budaknya Pertamina itu ya, Pak? Yang di belakang nih, Masya Allah. Oh beda mas itu mas. Itu bos itu. Subhanallah. Tayyib. Jadi terkadang ada sebagian orang yang dia itu kalau disuruh terjun di dunia luar dia nggak berani. Makanya ini dimanfaatkan oleh sebagian orang. Kemarin saya ketemu teman yang dia bilang beberapa trik perusahaan yang membuka franchise. Itu dia modelnya main kayak gini. Ternyata sasarannya adalah para pengusaha-pengusaha yang tabungannya banyak, atau para karyawan ya, para karyawan di perusahaan-perusahaan bonafit yang tabungannya banyak, terus pingin switch jadi pengusaha, tapi secara bertahap. Ada misalnya ayam-ayam goreng ya, model chicken-chicken itu ya. Sudah, nanti dibuat brandnya belum begitu banyak, harganya berapa Pak? Untuk membeli satu franchise, harganya 500 juta. Dari 500 juta itu 50% untuk bakar duit. 250 juta itu dipakai untuk buyback. Jadi ada orang dikasih duit, kamu silahkan nanti belanja di toko ini secara bergilir. Jadi maksimal sehari 100. Buat seperti banyak antrian, difoto, upload di Facebook. Masya Allah, brand itu cepat naik Pak. Ternyata yang 50% tadi adalah dipotong ya, digunakan untuk biaya seperti ini. Sehingga dia kadang order sendiri atau nyewa orang ya. Silakan kamu order lewat food itu ya, mau GrabFood, mau GoFood, mau ShopeeFood, sehingga terkesan banyak yang order, brandnya cepat naik, padahal itu permainan. Nah, kemudian para karyawan-karyawan yang punya banyak tabungan tapi gak keluar-keluar itu, ngelirik seperti ini, tertarik. Oh, ini bagus sekali. Brandnya bagus. Padahal dia baru. Akhirnya belilah franchise 500 juta. Pak, ini nanti akan ada pembinaan dari kami selama 3 bulan. Setelah itu kita akan lepas dan kami serahkan. 3 bulan itu dia bermain di 250 juta, separuhnya. Pendapatan di hari yang pertama ya, bagus, hari kedua bagus, bulan pertama bagus, bulan kedua bagus, bulan ketiga bagus. Begitu selesai sudah, bulan yang keempat nangis. Dan itu umum jamaah. Tayyib. Makanya dalam masalah ini memang dikembalikan kepada passion masing-masing. Ada orang yang passionnya di kanan, ada yang passionnya di sebelah depan, ada yang di sebelah kiri dan seterusnya. Ikuti sesuai passion. Sehingga Nabi SAW memberikan gambaran umum agar masing-masing bisa bergerak sesuai passion. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya bicara selama 45 menit ya. Baik, ini sebenarnya sudah kelebihan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi di sore hari ini. Berikan waktu kepada jamaah sekalian untuk tanya jawab. Baik, 1, 2, 3. Kita mulai 3 dulu. Monggo silakan. Mic-nya tolong. Yeah. Mohon diperkenalkan dari mana. Pekerjaan boleh disebut enggak? Boleh ya? Boleh ya, baik. Ya. Yeah. Silakan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, saya Bapak Serang. Pak Ade dari Serang ya. Pekerjaan dokter. Tadi ada istilah hadis pekerjaan khobits yang tukang beckham itu, ya, Ustadz ya. Itu kalau misalkan dianalogkan kondisi yang sekarang, apakah sama dengan misalkan tukang pijit? Nah, terus misalkan karena kalau contoh tunanetra, dia mungkin salah satu pekerjaan yang dia bisa, tunanetra itu mungkin pijit gitu ya.
Nah, itu apakah kan tadi disebut pendapatannya halal tapi sebaiknya tidak dijadikan pekerjaan tetap. Apakah itu bisa dianalogkan salah satu pekerjaan yang seperti itu, atau mungkin kalau yang zaman sekarang pekerjaan-pekerjaan lain kira-kira seperti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki dari Bantul. Pekerjaan saya di pelokalan. Pelokalan ya? Iya. Bukan lokalisasi. Bukan lokalisasi. Jadi, lokalan. Ini hubungannya dengan pekerjaan saya. Jadi ketika saya dikasih proyek pelokalan itu, kami tidak bisa mengecek isi dari materi yang harus dilokalkan. Ternyata itu dalam artian kecampur dengan bahan-bahan materi yang sudah kita ketahui bahwa itu haram. Misalkan saya pernah dapat pelokalan website hotel, secara garis besarnya umum penjualan hotel, promosi dan sebagainya. Tetapi di situ ada informasi-informasi seperti di launch menyediakan Homer gitu. Baik. Itu sikap saya dan rekan-rekan kami itu baiknya gimana? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sekalian yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Umar dari Bekasi. Ustaz mau nanya tentang akad, Ustaz. Boleh disebutkan pekerjaannya? Saya ada bisnis Bisnis gitu ya. penggilingan beras sama Baik. ada jual beli besi, Ustaz. Masya Allah. Baik. Jadi ini yang jual beli besi ini agak banyak masalahnya, Ustaz. Jadi pertanyaan banyak nggak apa-apa ya, Ustaz? Tidak sebanyak masalahnya kan? Tidak. Dua dulu ya, dua dulu. Baik, silakan. Jadi yang pertama, Ustaz. Jadi di besi ini ada banyak akadnya, kita agak bingung, Ustaz ya. Yang pertama, Ustaz. Yang pertama kita ada tawaran seperti ini, Ustaz. Jadi ada suatu orang punya SPK di perusahaan, itu harus deposit. Nah, dia tidak ada dananya, saya suruh invest gitu, Ustaz. Misalnya seperti ini, Ustaz. Dia karyawan perusahaan. Bukan, dia pebisnis juga. Oh, dia pebisnis besi juga sama. Nah, di sini dia minta dana ke kita itu nilainya harus jelas atau gimana, Ustaz? Boleh nggak Pak disebutin? Oke. Jadi dia minta dana ke kita sebesar 6 miliar. Nanti itu akan selama 20 bulan harus akan dikembalikan sama dia secara bertahap. Ya. Jadi 6 miliar itu akan dicicil selama sebulannya itu 300 juta, Ustaz, kayak gitu. Dan selama transaksinya berlangsung itu kira-kira sebulannya itu ada sekitar 500 tonan transaksi yang akan dilakukan kita, yang dia janjikan seperti itu. Berarti dia ngambil barang dulu, totalnya senilai 6M tadi ya? Itu hanya untuk deposit mati saja, Ustaz. Dia setor deposit 6 miliar. Deposit, jadi itu ditaruh sebagai syarat bahwa dia bisa ambil SPK itu, Ustaz. Okay. Jadi itu tidak buat transaksional. Oh gitu. Ya. Baik. Lalu setelah itu dia menjalankan pembelian dengan dana dia sendiri. Jadi dia hanya butuh depositnya aja, dia tidak ada. Deposit yang nyediakan Bapak? Iya, Baik, kita dia disuruh pinjam. Baik. betul seperti itu. Lalu nanti selama setiap bulan dia akan transfer itu 300 juta, Ustaz. Pengambilannya sampai 20 bulan sampai selesai. Lalu selama transaksi itu berjalan, misalnya 1 bulan ada 500 ton. Nah, kita dikasih pembagian istilahnya bagi hasil lah ya, senilai 1.200 rupiah per kilonya, seperti itu, Ustaz. Dia belanjanya dari mana? Dia belanjanya dari perusahaan penghasil. Oh, bukan dari Bapak ya? Bukan. Jadi dalam pengeluaran penghasil lalu dikirim ke peluburan. Nah, nanti peluburannya itu atas nama atas nama dia atau nama saya juga bisa, Ustaz, seperti itu. Nah, ini diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Dan karena saya juga belum ada dananya segitu, jadi saya cari-cari orang, Ustaz. Jadi ada yang pengen invest misalnya 3M, ada 3M. Dan nanti
karena kita ada margin 1.200 itu, kita kasih bagi hasilnya dia 600 rupiah, Ustaz. Tapi kan itu gimana ya, itu kan fix gitu ya. Tidak ada risiko rugi atau bagaimana, tapi ya kira-kira modelnya seperti itu, Ustaz. Baik, jadi total dana itu hanya dipakai untuk deposit ya. Betul. Untuk pengambilan barang itu pakai dananya beliau yang deposit tadi. Bukan yang punya SPK itu, Ustaz. Gitu Oh, ya. berarti double dana ya. Double dana. Betul. Nanti setelah selesai project, deposit dikembalikan. Deposit dikembalikan. Ya dicicil selama sebulan itu bayar 300 sampai Deposit itu selesai. ditaruh mana sih? Depositnya ditaruh di perusahaan penghasilnya itu, Ustaz. Penghasil limbahnya itu, Ustaz. Deposit, paham, Pak? Deposit ditaruh di perusahaan Penghasil limbahnya. pembeli atau penjual? Penjual. Penjual, berarti itu sekaligus untuk pembayaran. Enggak, hanya untuk jaminan saja, Ustaz. Jaminan ya. Jaminan bahwa Kemudian dia bisa beli. nanti dia ngambil bahan baku, bayar lagi. Bayar lagi. Betul. Setelah selesai project, deposit ini baru dikembalikan. Dikembalikan. Jaminannya Nah, jaminannya dikembalikan. Dicicil. Tapi Enggak, sebenarnya kalau dari si ibu itu yang punya SPK itu, kalau proyeknya selesai, depositnya itu sebenarnya diambil. Cuma karena dia butuh dananya ke kita, dia ada itikat setiap bulan itu mengembalikan 6M-nya itu, Ustaz. 300 juta. Ini memang betul-betul bermasalah ini memang. Iya, betul. Makanya saya jelaskan saja susah. makanya saya tanya di sini, Ustaz. siap. Cukup sampai di sini dulu. Nanti tidak saya lupa ya. Karena saya harus tadi mengingat pertanyaan pertama dan yang kedua. Baik, iya. Baik. Tapi yang ini simple satu boleh. Nanti Ustaz? lagi ya. Oh, nanti lagi, Baik. siap, siap. Mic-nya jangan digadaikan, Pak. Siap. Baik, silakan dari Pak Ade di Serang, Ustaz. Baik, jadi tentang masalah pijat, apakah ini diperbolehkan? Ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih. Ini beliau adalah menantunya Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan Syekh Dr. Khalid Al-Muslih ini termasuk salah satu rujukan kami ya dalam kajian tentang fikih muamalah. Tentang masalah pijit, beliau menyebutkan at-tadlik yang qasimu ila qismain. Pijit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tadlik ilaji. Pijit yang tujuannya untuk pengobatan. Misalnya ada rekomendasi dari dokter atau dia adalah ahli dalam bidang pengobatan tertentu, limu'alajati dha'fin fil adalat au ghairi dzalika minal aghrad, untuk mengobati urat-urat yang sakit atau tulang-tulang yang perlu dirapikan dan seterusnya. Hukumnya boleh. Fahadzan nau' jaizun li'annahu min jumlatid dawa alladhi al-aslu fihi al-ibaha. Jenis pijit semacam ini hukumnya boleh karena ini termasuk di antara bentuk pengobatan yang hukum asalnya adalah mubah. Lakin akan tetapi yajibu hifdzul aurat minan nazar wal lamsi illa ma tad'u ilaihi al-haja. Wajib untuk menjaga aurat dan sentuhan di daerah-daerah yang tidak boleh disentuh kecuali jika mendesak untuk dibutuhkan. Sehingga misalnya micit paha ya tetap ditutup ya. Micit kemudian perut misalnya, perut boleh dipijit enggak? Enggak boleh. Punggung ya. Punggung ya nanti tidak boleh melebihi di bawah pusar. Karena itu bagian dari aurat. Sehingga kalau di bawah pusar ditutup tapi boleh dipijit. Misalnya bagian pantat dipijit, silahkan. Yang penting dengan menutup aurat, dan jika dibutuhkan untuk pemijatan di daerah-daerah vital atau daerah-daerah aurat, maka harus tetap tertutup. Dan itu pun dengan pertimbangan karena butuh. Nabi SAW mengingatkan, ikhfad aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminuk. Jaga auratmu, jangan sampai kelihatan oleh siapapun, jangan sampai tersentuh oleh siapapun kecuali istrimu atau budak perempuan kamu. Faqala lahu ar-rajul, maka ada orang yang bertanya, ar-rajulu yakunu ma'ar-rajul, kalau sama-sama lelaki gimana? Boleh enggak mandi bareng? Faqala Nabi SAW, in istata'ta alla yurinaha ahadun faf'al. Kalau kamu bisa, jangan sampai ada seorang pun yang melihat auratmu, faf'al, lakukanlah. Maka meskipun dalam satu kamar sama laki-laki, auratnya tidak boleh saling ditampakkan. Tayyib. Ini salah satu aturan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya, pijit yang kedua. Al-qismu tsani, pijit jenis yang kedua. Tadlik tansyiti. Wa huwa ma yaf'aluhu ba'dun nas li ajli tansyitil jismi aw tamattu bidzalika min ghairi hajatin. Fahadzal qismu idza lam yusahibhu kashful awrati wala massuha wa laysa fihi itharatun lil gharaiz aw istinhadul lisyahwa fa huwa jaiz wa yajuzu akhdhul ujrah. Yang kedua adalah pijit namun tujuannya untuk relaksasi. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang untuk relaksasi badan atau sebatas untuk tamattu. Tamattu ini kalau saya terjemahkan bebas ya menikmati. Sehingga sebatas untuk relaksasi. Jika ini dibutuhkan dan tidak diiringi dengan membuka aurat atau menyentuh aurat dan tidak sampai menimbulkan syahwat atau membangkitkan gelora syahwat, maka hukumnya boleh. Lakinil ladzi ansahu bihil istighna' 'anit taqlid al-yadawi bitadlik al-ali alladzi yakunu biwasitatil ajhiza likaunihi ab'adu 'ani syubhah bima yata'allaqu bikashfil aurat. Namun saya sarankan kalau untuk pijit relaksasi yang biasanya kan dibuka bajunya ya. Kemudian kayak gambar-gambar yang sering nongol itu hotel ada gambar orang dipijit ya. Kami sarankan agar yang seperti ini menggunakan alat saja, jangan menggunakan manusia. Likaunihi ab'ada 'ani syahwah, agar lebih jauh dari potensi syahwat, wa syubha bikashfil aurat, dan syubhat tentang membuka aurat atau menyentuh aurat, wa kadzalika itsaratu syahwat, demikian pula urusan bisa membangkitkan syahwat. Baik. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala wa ra'ah berkaitan dengan masalah pijit. Nah. Tidak. Jadi kalau beliau mengatakan upahnya jaiz wa yajuzu akhdhul ujrah, boleh untuk mengambil ujrah dan tidak ada isyarat bahwasanya ini masuk dalam kategori apakah itu bisa disebut sebagai upah tukang bekam, layaknya upah tukang bekam yang statusnya khabith, harta yang tidak bermartabat. Beliau tidak menyebutkan sama sekali itu, dan dohirnya beliau mengatakan hukum asalnya mubah, sehingga insya Allah boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan ya. Misalnya siang ya, dia ngantor di Pertamina, malam buka praktek pijit ya, Masya Allah. Siangnya dokter, malamnya tukang atau pijit. siangnya dokter, malamnya tukang pijit ya. Tabungannya banyak sekali tuh. Barakallah. Yang kedua Pak Riki dari Bantul tentang pelokalan yang tercampur dengan barang yang haram. Saya punya cerita seperti ini ya. Ini pernah disampaikan oleh salah satu guru saya, Al-Ustadz Jarod Nugroho hafizahullah ta'ala, dan beliau sekarang sedang sakit. Semoga Allah ta'ala mengangkat penyakit beliau, syafahullah syifaan ajilan. Beliau bercerita sebuah pengalaman yang beliau alami di Kalimantan. Ada sebuah masjid, yang masjid itu jamaahnya orang sufi. Datanglah masyayikh dari luar Indonesia, dari luar negeri, yang berasal dari pusat gerakan sufi itu. Pusat sekte sufi itu datang ke Indonesia dan datang ke masjid itu. Syekhnya ini bisa bahasa Arab, tapi seluruh jamaah sufi ini tidak ada yang bisa bahasa Arab. Dicarilah siapa jamaah yang kira-kira bisa menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, Ustaz Jarod Nugroho, karena beliau ketika itu jadi dai, dan kemudian masyarakat mengenal beliau bisa bahasa Arab, dan dulu beliau pernah kerja di Arab. Akhirnya Ustaz Jarod yang diminta untuk nerjemahkan. Coba bayangin ya. Nah, ketika Syekh Sufi ini menyampaikan tentang beberapa doktrin yang itu menyimpang, bagian yang menyimpang ini nggak diterjemahin. Kalau diterjemahkan berbeda, itu kan bohong. Kalau diterjemahkan berbeda, itu bohong. Tapi kalau tidak diterjemahkan, kan terserah saya. Saya punya hak untuk tidak menerjemahkan. Sehingga bagian yang menyimpang tidak diterjemahkan. Bagian-bagian yang
kira-kira masih sejalan dengan prinsip Ahlussunnah, beliau terjemahkan. Karena beliau tidak ingin menyampaikan kesesatan sebagaimana yang disampaikan oleh orang ini. Sebab dia tokoh yang bermasalah. Baik, kalau Bapak bisa itu silahkan. Iya, jadi begini, kita tidak menerjemahkan itu tidak melanggar syariat. Kenapa kok tidak melanggar syariat? Kan ini PO-nya sudah jadi, sudah selesai. Kok tidak melanggar syariat? Li'anna idhna syari', karena izin syariat itu muqaddamun ala idhnin nas. Sebab izin syariah itu lebih didahulukan daripada izin manusia. Hukum syariat lebih tinggi daripada hukum manusia. Sehingga kita tidak boleh menampilkan itu, sebab nanti jadinya ta'awun alal itsmi wal udwan, turut mengiklankan materi yang isinya maksiat. Sehingga mungkin nanti Anda cukup sebutkan dalam proses pelokalan itu, dari bahasa asal ke bahasa Indonesia Anda terjemahkan, misalnya di kafe disediakan minuman yang apa misalnya, yang aneka warna atau aneka rasa, ya, dengan aneka efek yang berbeda. Nah iya toh, kopi sama teh kan beda ya. Antara pahit dengan kecut sama nggak efeknya, Pak? Orang kecut kan mukanya kayak gimana kalau kejutan, Pak? Baik. Insya Allah kalau sebatas kalimat itu, pelokalan itu nerjemahnya harus letterlek nggak? Harus tekstual. Ada vendor lain yang ngecek hasil pelokalan. Nah, kok kemudian vendor yang ngedit itu ngubah, itu terserah dia. Bapak tidak menaruh kalimat itu, tapi kok kemudian ada vendor lain yang ngubah, kemudian dia naruh kalimat itu, terserah dia. Wallahu a'lam. Baik. Tayyib. Baik, yang ketiga, saya ini perlu diskusi ya, kayak Ustadz Irwandi kalau ada. Mikrofon masih ada, Pak? Siap, masih, Ustaz. Baik. Jadi ada berapa pihak di situ, Pak? Pertama ada pihak penghasil besinya, penghasil limbahnya. Penghasil limbah. A. Lalu ada si B ini, si B yang punya SPK untuk mengambil limbahnya ini, Ustaz. Baik. Mengambil besinya ini, Ustaz. Baik. Nah, lalu ada pihak C itu adalah penampungnya. Baik. Lalu D adalah fundingnya. Taib. Fundingnya, Ustaz. Investornya, Ustaz. Nah. Taib. Kemudian posisi funding, dia memberikan uang senilai 6M untuk hanya dijadikan sebagai jaminan. Betul. Bukan dijadikan sebagai alat bayar. Bukan, tapi pada dasarnya apa ya? Kayaknya sih 6M itu digunakan untuk memang tadinya buat jaminan, Ustaz. Karena si yang ngambil SPK B ya. B ini tidak punya dananya. Tapi kan selama berjalan 20 bulan itu dia ada penghasilan, Ustaz. Makanya dia itu akan kembalikan ke pihak si fundingnya. Jadi si fundingnya ini tidak murni berinvestment untuk si SPK itu. Baik. Gitu, Ustaz. Ada satu buku yang saya tulis judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam ya. Dalam buku itu kita menjelaskan tentang prinsip akad mudharabah dan musyarakah. Dua akad ini yang saya bedah di buku itu. Dan salah satu di antara prinsip dalam akad mudharabah ketika ada orang invest dalam bentuk dana, maka kapan dia berhak untuk menerima keuntungan? Dia berhak untuk menerima keuntungan apabila dana yang diinvestasikan itu digunakan sesuai untuk kebutuhan unit usaha yang dijalankan. Sehingga memang dia dana yang dibutuhkan untuk unit usaha itu. Bukan dana di posisi aman. Digunakan untuk unit usaha itu berarti dia berpotensi mengalami kegagalan. Misalnya rugi atau apa, berpotensi mengalami kegagalan. Begitu ya. Nah, itulah baru kemudian dana ini nanti ketika berkembang, investornya berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Tapi kalau dana ini diberikan oleh pihak funding, lalu hanya sebatas jadi jaminan, sudah?
kemudian nanti di posisi jaminan. Jaminan ini kan aman ya. Nanti akan tetap dikembalikan utuh senilai 6M oleh A sebagai penghasil limbah. Jika proyek berakhir, berarti dia tidak dijadikan sebagai bagian dari proyek itu. Kan ini hanya jaminan. Wallahu alam, kalau seperti ini berarti funding memberikan ke B statusnya sebagai akad qard utang. Berarti pihak funding ketika memberikan ke B akadnya adalah utang. Kalau akadnya utang, maka tidak boleh ada kelebihan. Andai kan pilihannya begini aja ya. Jaminannya B yang nyediain, udah uangnya B aja. Nanti kamu kalau beli bahan baku dari A, pakai uang kami. Kamu butuh berapa, kami sediakan. Berarti uang yang Bapak keluarkan itu nanti betul-betul real dipakai untuk transaksi. Nah, kemudian ini kan dapat untung ya. Lalu dengan bagi hasil boleh dapat bagi hasil. Baik, dipahami ya? Paham ya. Nah, sekarang kalau bagi hasilnya fix dengan nilai tertentu. Misalnya per kilo dapat sekian 1.200 misalnya. Apakah itu boleh, Pak? Jawabannya boleh. Sebab bagi hasilnya sebenarnya fluktuatif, tergantung dari ketersediaan bahan baku. Kalau lagi banyak, maka bagi hasilnya banyak. Yang nggak boleh itu, dan nanti kan tetap akumulasinya nggak fix dia, fluktuatif. Kalau bahan bakunya lagi sedikit, maka dia dapatnya sedikit, bagi hasilnya sedikit, sehingga tetap fluktuatif. Nah, kalau seperti ini realitanya, insya Allah tidak masalah. Sehingga yang bermasalah bukan di bagi hasilnya, tapi justru di skema akadnya. Bapak di posisi penyediaan dana 6M itu untuk jaminan, bukan untuk kegiatan usahanya. Nah, makanya kalau biar ingin dapat untung, maka jaminannya biar dari si B saja. Ya? Kemudian nanti kebutuhan B untuk belanja pengadaan bahan baku tadi dari A bisa disupport oleh bagian funding. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti kalau misalnya ya udah 6M ini dipakai jangan buat deposit, tapi ini buat transaksi. Lalu dengan transaksi yang ada itu ada fix keuntungan 1.200 by tonase, itu masih diperbolehkan, Ustaz, seperti itu. Insya Allah tidak masalah. Asal dana yang Anda berikan itu dijadikan sebagai alat untuk transaksi, sebagai pembayaran transaksi, sehingga betul-betul investasi Anda itu dipakai dalam unit usaha itu. Wallahu a'lam. Oke, berarti Ustaz, ada saya ambil pihak yang lain untuk invest di situ. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa, Ustaz. Siap. Boleh dalam praktek investasi ada makelar. Sehingga posisi Bapak misalnya ngumpulin teman-teman yang lain untuk turut investasi, kemudian nanti Bapak dapat fee dari situ atas kesepakatan teman-teman yang Bapak libatkan, insya Allah tidak masalah. Namun harus ada kejelasan. Harus ada kejelasan di depan. Saya bertanggung jawab terhadap kalian, dan saya yang menghubungkan kalian dengan B misalnya. Karena nanti yang B, kenalannya B kan Bapak ya. Sehingga Bapak yang menjamin B ini tidak hilang, tidak menggunakan uang itu untuk hal yang tidak semestinya, dan itu bernilai. Maka boleh kemudian Bapak meminta bagi hasil yang lebih. Wallahu a'lam. Siap, jazakallah, Ustaz. Satu lagi, Ustaz ya. Sebentar, kita stop dulu Bapak. Kita kasih kesempatan untuk yang umahat. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu? Bismillah. Suasana di sini berbeda. Sebentar. Ibu-ibu, suara ada yang mau bertanya? Kacang. Ada Ustaz. Ya, tolong dilihatkan ada berapa orang yang mau tanya. Disampaikan. Yang Satu. katakan ada berapa? 1, 2. Berapa Ibu? Sebentar tuh dulu Ustaz. Baik, satu dulu ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak dibawa Terdengar Bu, terdengar. Monggo, agak dibawa silakan. keluar apa? Coba. Silakan Ibu, Tes. terdengar. Wirelessnya agak dibawa ke utara. Bisa terdengar, sudah terdengar sini, silakan disampaikan langsung. Iya. Tadi dalam kajian ini kan Ustadz menjelaskan mengenai hukum upah
tukang bekam itu adalah hobits. Pertanyaan saya adalah bagaimana hukum pasien yang rutin berbekam pada tukang bekam yang memakai tarif? Sekian. Assalamualaikum. Hukum pasien tukang bekam yang menggunakan tarif. Begitu Ibu? Yang menjadi pelanggan. Ya, pelanggannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah tidak masalah. Kalau satu boleh berarti beberapa kali juga boleh. Nanti yang satu bayar, beberapa kali selanjutnya bayar juga ya. Sehingga insya Allah tidak masalah. Karena di sini sebenarnya yang diberikan peringatan oleh Nabi SAW adalah pihak tukang bekamnya. Nah kemudian kalau misalnya tukang bekam ini tidak menjadikannya sebagai sumber pendapatan atau mata pencaharian, berarti kan dia sebenarnya punya sumber pendapatan yang lain. Sumber pendapatan saya yang utama, saya direktur Chevron misalnya. Cuman kalau malam saya jadi tukang bekam. Misalnya kalau seperti itu ya sah-sah saja. Sehingga ini kan sebatas hobi ya, menyalurkan hobi terus dia dapat uang. Nah, begitu Ibu. Ada lagi dari Ummahat? Ada lagi Ibu dari pertanyaan? Baik, kalau tidak kita kembalikan ke Abu Umar. Siap, ya, makasih. Jadi ini yang pengen saya tanyakan umum banyak di masyarakat seperti ini, Ustaz. Jadi saat kita pengen masuk suatu perusahaan, Ustaz ya, biasa kita nawarin suatu barang ke purchasing gitu ya. Purchasing ini biasa kadang suka minta, Ustaz. Minta. Terus kan kita bingung ya. Ini masuk marketing fee atau masuk nyogok atau masuk apa, Ustaz? Terus ada juga beberapa gini, kita ada kalanya seperti ini. Ada yang memang seperti itu, ada juga yang begini, kalau kita tidak ingin kasih, Ustaz. Tapi kalau kita tidak kasih, hak kita tidak keluar. Seperti produk kita dijelek-jelekan atau kita didepak tanpa ada aja dibikin kesalahannya atau kita direcokin. Nah, ini bagaimana kita menyingkapnya, Ustaz? Apakah jadi seperti apa gitu, Ustaz, cakapnya? baik. Kalau posisi bagian purchasing tadi bukan karyawan instansi yang membutuhkan barang Bapak, dia orang lain, sehingga posisi dia sebagai perantara atau makelar, maka insya Allah dia diberi fee, diberi ujroh, diberi apapun boleh. Bapak mau sebut sogok ya tidak apa-apa, itu berarti sogok yang halal kalau dia bukan karyawan. Tapi kalau dia karyawan, bagian purchasing adalah karyawan atau bagian pengadaan di sebuah instansi tertentu. Lalu dia ngarani, dia minta, saya minta nilai sekian. Kalau nggak dikasih sekian ya kamu tidak akan saya loloskan. Haram bagi kita untuk memberikan. Kalau mau ngasih gimana, Pak? Jika dia aparat pemerintah, maka kalau mau memberi seperti ini silahkan dilakukan, tapi disaksikan oleh KPK. Kalau disaksikan KPK dan KPK membiarkan, mendiamkan, berarti itu legal secara aturan negara, gitu ya. Cuman ini tidak ada di Indonesia ya. Baik. Yang kedua, apabila dia perusahaan swasta, lalu ada permintaan seperti ini, jika pihak perusahaan mengizinkan, pihak perusahaan tempat dia bekerja mengizinkan, maka insya Allah tidak masalah. Seperti kasus yang kemarin ya, ada guru di mana yayasan mengizinkan bagi guru untuk menerima hadiah dari wali murid, dan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Aris Munandar bahwasanya seperti ini diperbolehkan. Sehingga insya Allah kalau yang terjadi demikian, Bapak tidak masalah memberikan ke bagian purchasing tadi, asal pihak perusahaan tempat orang ini bekerja mengizinkan. Tapi kalau kemudian semuanya dilakukan diam-diam, Mas nanti kita ketemu di warung kopi. Oh jangan Pak, di angkringan saja yang murah ya. Enggak, saya mintanya di Starbucks. Masya Allah. Dan itu pun kita yang suruh bayarin kan gitu. Kalau kemudian dia mintanya seperti itu, diam-diam, perusahaan tidak tahu, hukumnya haram, masuk dalam kategori riswah. Baik. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini termasuk sogok dalam rangka mengambil hak? Jawabannya, ini hak apa?
yang bedakan dua hal ini ya. Bapak sebagai salah satu vendor yang dalam kegiatan ini ada banyak vendor yang lain. Sehingga ini sifatnya baru tahapan penilaian ya. Baru tahapan penilaian. Dan nanti akan dipilih oleh pihak purchasing ini salah satu vendor. Baik. Kita tidak terpilih itu tidak sama dengan kita tidak diberi hak. Tidak terpilih itu tidak sama dengan didolimi. Karena kan belum ada kesepakatan. Ini baru dalam proses penilaian. Kalau dalam proses penilaian ya terserah bagian purchasing. Mau dia milih A, milih B, milih C, terserah dia. Yang dia harus bertanggung jawab kepada perusahaan tempat dia bekerja. Tapi lain halnya yang kedua. Anda sudah diterima, lalu Bapak sudah bekerja, sudah menyerahkan kewajiban Bapak, dan tidak dibayar. Nah, saat Bapak mau minta bayaran, bagian yang meng-ACC pembayaran itu minta sesuatu, minta sogok misalnya, maka nyogok dalam hal ini boleh. Nanti Bapak bisa datang ke dia sambil bawa bambu atau yang lainnya. Karena ini sogok yang diperbolehkan. Baik. Cuman ada satu pengalaman Pak ya, barangkali nanti bisa ditiru. Beliau ini Masya Allah ya, berkali-kali berhadapan dengan itu, tapi Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala selalu selamatkan dan gak pernah sepeser pun ngasih sogok. Karena kan ini di dua bagian yang berbeda. Ini instansi A, sementara yang meng-ACC instansi B. Dua bagian yang berbeda. Nah, instansi B meng-ACC bahwa yang dimenangkan dalam tender ini adalah perusahaan E. Perusahaan ini jadi salah satu sponsor di acara Mufcam ini ya. Namanya Albis, Pak. Nanti kalau Anda lihat di situ ada Albis, itu sponsornya. Salah satu sponsornya. Ini boleh dibuka nggak nih? Nah, Pak ya. Termasuk terima kasih Ustaz. Termasuk terima kasih ya. Jadi Albis diterima sebagai vendor yang meng-ACC instansi A bekerja di instansi B. Ya? Sehingga instansi B nggak bisa bermain. Awalnya dia minta, nanti kalau Bapak mau berhasil, saya dikasih berapa. Albis diam aja. Beliau itu diam aja, nggak menjanjikan apapun. Karena yang berhak meng-ACC kan A, dan ini nggak bisa mengintervensi. B tidak bisa mengintervensi A. Sampai akhirnya A memenangkan Albis ini. Ya? Lalu kemudian dia mengerjakan, selesai melakukan tugas. Ada tanda tangan berita acara serah terima. Beliau selalu punya prinsip, kalau mau ketemu kepala divisi untuk tanda tangan berita acara serah terima bahwa pekerjaan sudah selesai, beliau selalu mengambil kesempatan di kantornya ramai orang. Selalu itu Pak. Sehingga waktu beliau datang kok sepi, cuman beliau dengan sekretaris pribadi pulang gitu, nggak jadi Pak. Nanti janjian lagi kapan? Hari ini ya. Hari ini kan satu hari itu kan kadang rame, kadang sepi ya. Pas rame masuk beliau, Pak, tolong tanda tangan Pak. Mau apa dia coba? Mau minta di situ gimana? Itu nyesek itu kepala divisi. Nah, dia mau minta nggak bisa. Padahal WA-WA-an tuh udah lama itu. Nanti tolong sediakan ini ya Mas, ini. Tapi didiamin aja. Gampang gitu kan. Begitu minta tanda tangan berita acara serah terima, ada dicari pas rame. Pas rame datang, sodorin, mohon tanda tangan. Kami ini sudah beres semua. Alhamdulillah, berkali-kali berhasil. Dia kalau nggak ada tanda tangan yang disaksikan banyak orang. Kalau tanda tangan kok nggak ada sesuatu, mau minta nggak berani, tidak tanda tangan dicurigai yang lain kan? Kenapa nggak tanda tangan? Akhirnya tanda tangan Pak, berita acara bebas dari yang namanya sogok. Berkali-kali seperti itu dan berhasil beliau. Sampai pernah terjadi ini Pak, antara kepala divisi dengan kepala kantor ya, itu saling bersih tegang. Kepala kantor nggak pernah dikasih, kepala divisi nggak pernah dikasih, saling curiga. Jangan-jangan yang dikasih ini, yang ini juga curiga ke atas, jangan-jangan yang dikasih itu. Mereka itu saling bersih tegang sampai kata beliau selama 3 tahun. Sampai akhirnya ketahuan, ternyata sama-sama nggak dikasih, beliau langsung disentil, udah keluar, nggak boleh lagi tender di sini. Subhanallah. Dan itulah wajah masyarakat kita. Makanya kita menerbitkan buku dengan judul Fikih ASN dan Karyawan.
Salah satu motivasinya adalah saking seringnya saya dengar kayak gitu, Pak. Dan setiap kali saya dengar, baik dari Albis, dari Az-Zahra yang juga jadi sponsor dalam acara Mufcam ANB ini, berkali-kali saya dengar kayak gitu juga dari teman-teman yang lain. Masya Allah. Sampai kapan kita akan seperti ini? Dan sampai kapan kita akan berubah? Dan saya berharap semoga buku Fikih ASN ini bisa menjadi ya salah satu sumbangan bagi kita untuk kaum muslimin agar bisa mengubah situasi seperti ini. Nah, kemarin sempat dibedah dikasih solusi itu. Ya kurang lebih nyinggung masalah itu. Wallahu a'lam. Sebentar, ini, bagi yang pengen ngerti ya. Ownernya Albis itu bisa lihat di video pendek ANB, judulnya Proyek. Itu ada video sketsa tentang apa yang dialami oleh pemilik Albis. Nanti semuanya buka ya, biar ratingnya naik. Az-Zahra juga sama. Oh ya, ada di situ juga Az-Zahra ya. Ini bukan karena pengen dapat ilmu ning rating. Silakan Abu Umar, Ustaz, jadi kalau dikaitkan sama materi yang tadi Ustaz, soal harta yang bermartabat dan tidak. Ini kan sebenarnya jadi di lain sisi kan kok gini banget gitu, kok ngene banget gitu ya Ustaz, ya, gitu. Kok gimana? Kok gini banget gitu ya. Itu sebenarnya kasusnya adalah kita udah existing tapi saat kita sudah berjalan di dalamnya direcokin terus Ustaz. Jadi kita udah jadi vendor assisting gitu ya. Jadi kita tiap bulan kita harus kasih terus. Bapak sudah diterima jadi vendor? Sudah Ustaz. Nah, terus kan kaitannya sama tadi Ustaz. Ini baiknya kayak tadi Ustaz ceritakan dari 10 yang halal itu sahabat meniadakan 9, hanya menyisakan 1. Nah, ini sikap kita bagaimana Ustaz? Apakah saya lepaskan aja supaya hati lebih tentram dan tidak masuk ke dalam yang syubhat atau apa Ustaz, takutnya terpleset juga, atau bagaimana harus bersikapnya seperti itu Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Atau harus nunggu ada 10 dulu Ustaz. Nunggu 10 dulu ya. 9 bisa dilepas tapi 1 masih tetap ada Ustaz. Masya Allah. Insya Allah yang lain ada sih Ustaz. Jadi ini adalah sebagian aja Ustaz, istilah seperti itu Ustaz. Ada berapa tender sekarang Pak? Ya alhamdulillah Ustaz. Tayyib, kalau Bapak merasa bahwasanya dengan cara ini setiap hari kita harus bermaksiat, dan itu dosa besar, Pak. Sebab yang nanggung maksiat seperti yang dosa ini tidak hanya yang menerima, termasuk yang memberi. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. La'natullah 'ala ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang nyogok dan yang disogok. Jadi dua-duanya kena. Makanya jika seperti itu setiap hari yang kita lakukan atau setiap saat kita lakukan, gimana kita bisa selamat? Padahal kita menghendaki harta yang bermartabat, harta yang bersih. Ada salah satu juga karyawan yang tanya ke saya bekerja di perusahaannya perusahaan halal, manufaktur yang halal. Cuman beliau di bagian yang berurusan dengan kedinasan. Berurusan dengan dinas maksudnya. Namanya dinas kan, dalam kurung dinas Pak ya. Sehingga tertutup kurungnya. Saya tidak perlu banyak bertanya. Kamu seperti ini berapa kali dalam sebulan? Ya, kalau hubungannya banyak dinas ya banyak uang amplop yang dikasihkan. Andaikan kamu di bagian bengkelnya, produksinya, bagian apa, gajimu halal. Tapi kalau di bagian ini, terlepas dari pemiliknya belum ngaji. Dia sudah kenal sunnah, dia sudah belajar, ngerti masalah halal haram. Tapi dia di bagian itu, saya sarankan pindah bagian. Perusahaanmu perusahaan yang halal, pendapatannya halal, insya Allah gaji karyawan halal. Tapi kamu berada di posisi yang mengerjakan maksiatnya perusahaan. Kalau setiap hari harus kayak gitu, hampir setiap pekan datang ke dinas A, dinas B, dinas C, dinas D, selalu seperti itu, muter terus. Mas, golek liyane Mas. Sakno Mas awake Mas. Kasihan ya. Kasihani diri Bapak sendiri yang setiap hari harus berhadapan dengan perbuatan maksiat di kanan, maksiat di kiri. Masih banyak insya Allah yang lainnya. Sehingga minta sungguh-sungguh kalau bisa saya tidak berada di bagian itu. Sebab dia masuk dalam kategori ta'awun alal itsmi wal udwan. Maka sebagaimana riba, yang makan dan yang memberi makan sama-sama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Jabir,
la'ana Rasulullah SAW ala akilir riba wa mukilahu. Rasulullah SAW la'ana Rasulullah SAW akilir riba wa mukilah. Rasulullah SAW melaknat yang makan riba dan yang memberi makan riba. Yang makan berarti yang menerima, yang memberi berarti yang ngasih bunga. Sama-sama dilaknat karena mereka kerjasama dalam maksiat. Nah, kita sampai jam 5 ya. Sudah ya, kita cukupkan. Cukup, atau ya. masih ada satu yang gantung daripada nanti nggak bisa tidur. Satu saja satunya yang paling depan. nanti kasih setelah maghrib apa? Setelah maghrib. Setelah maghrib istirahat karena menuju nanti di ba'da isya baru ada. Makanya ini disuguhkan kacang untuk ganjel. Oh, gitu. Karena nanti makannya setelah isya. Makanya setelah isya ganjel dulu aja. Makanya ganjel dulu tas. Ganjel kacang ya sak kulite kudune. Baik, silakan. Yang nanti kalau ada kesempatan bagi yang belum tanya bisa kita lanjut di sesi berikutnya. Yang ini kita masukkan ke satu dulu boleh? Silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, izin bertanya Ustadz. Akhir-akhir ini saya punya hobi memelihara ikan hias Ustadz. Lah iseng-iseng dilala saya posting iklan kok laku gitu Ustadz. Nah, gimana hukumnya kalau menjual ikan hias tapi bukan ikan konsumsi gitu Ustadz? Baik. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Baik. Ini boleh nggak kayak gitu, Pak? Ikannya cilik tapi larang gitu. Intinya begini ya. Dalam kaidah fikih jual beli, salah satu di antara syarat sah transaksi adalah objeknya punya manfaat yang mubah. Objek punya manfaat yang mubah, gitu? Nah, termasuk bagian dari manfaat yang mubah adalah dimakan, dikonsumsi dan seterusnya. Baik. Kalau untuk hiburan itu manfaat mubah atau tidak? Hiburan itu manfaat mubah nggak, Pak? Hah? Manfaat mubah. Selama hiburan itu adalah hiburan yang mubah. Sehingga seperti misalnya burung ya. Kecil tapi mahal. Kecil tapi dia lincah, suaranya bagus 40 juta. Mahal ya. Boleh nggak Pak transaksi ini? Mahal padahal dia burungnya kecil. Di sate aja. Begitu masuk di pembakaran hilang semua tulang-tulangnya. Memang manfaatnya bukan di dagingnya, tapi manfaatnya adalah di hiburannya. Nah, sama halnya ketika ikan hias dan yang lainnya. Cuman begini Pak, tolong ya, sebagai orang yang beruang atau berduit. Sebagai orang yang berduit, ya, perhatikanlah tentang masalah pengeluaran. Sebab pengeluaran ini juga nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kadang orang kaya juga butuh pengarahan untuk bisa mengarahkan hartanya. Masa burung merpati 2M? Pernah kan kemarin viral ya? Harga satu pasang burung merpati berapa? Betul, 2M. Orang kaya perlu diarahkan untuk bisa menggunakan hartanya di tempat yang benar. 2M itu kalau diwakafkan untuk ANB sudah jadi gedung itu. Oh, sampai sekarang gedung baru yang mau dipakai untuk studio ANB belum berani dibangun karena dananya kurang. Karena ini kalau dibangun baru satu pondasi sudah berhenti nanti ya, dananya kurang. Subhanallah, sampai seperti itu. Makanya kita kasih motivasi, sah-sah saja Anda melampiaskan hobi di tempat seperti ini, namun jangan lupakan yang lebih urgent dan yang lebih mendesak, dan kita butuh amal untuk akhirat. Wallahu ta'ala alam. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas kajiannya. Mohon untuk tidak beranjak dulu karena ternyata ada perubahan dari panitia tentang jadwal kita di malam hari ini. Yang pertama, jamaah sekalian peserta Muhkem diharap untuk tetap di sini karena di dekat kita sudah ada durian. Di dekat kita sudah ada durian, baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu. Jadi makan duriannya di sini. Kemudian nanti sholat maghrib di sini. Ya, pisan-pisan kan gitu tuh Pak. Parfumnya durian. Kemudian
sholat maghrib di sini. Setelah itu ba'da sholat maghrib kita, karena kita, tadi panitia lihatnya kok terasa kurang ganjel pakai kacang, maka langsung makan kambing guling sudah disediakan di pendopo. Langsung di sana ada kambing guling sudah siap. Tapi karena makanya sore ini sebelum maghrib dipenuhi durian dulu biar nggak terlalu banyak makan kambingnya gitu ya. Ini strategi Pak itu. Baik, setelah itu sampai dengan Isya, tapi nanti makan kambing gulingnya didahului dengan nasihat dari Ustadz Ami agar jangan terlalu banyak makan maksudnya. Baru setelah itu sholat Isya. Setelah sholat Isya kita harap Ustadz Ami tetap ada di sini pada Isya, panjenengan bisa konsultasi dengan Ustadz Ami terutama bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan nanti. Begitu? Paham Ji? Masya Allah. Baik, untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu sama persis. Fasilitasnya banyak Pak? Jangan lupakan atau kurang? Ya, jangan lupakan bapak-bapak ya, bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa gedung ANB belum berdiri. Dan di sana ada papan sponsor. Tadi ada sebagian peserta, boleh besok untuk MUFCAM berikutnya saya jadi sponsor, silahkan Pak ya. Anda penuhi dengan logo Anda boleh di situ. Sehingga nanti sponsornya juga kami buka untuk para teman-teman yang menjadi peserta MUFCAM hari ini, kalau mau menjadi sponsor untuk kegiatan MUFCAM ANB berikutnya. Dan durian ini adalah sponsor dari Juragan Tepung ya. Dari Juragan Tepung di Depok. Beliau menyediakan sekian ratus durian tadi untuk Ustadz ya bersama panitia ya. Sudah belum panitia? Jadi saya membukakan dan mengicipi tadi. Oh gitu. Dan sekarang untuk peserta, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, semoga kajian ini menjadi kajian yang bermanfaat bagi kita semua dan kita berharap kita berdoa bisa istiqomah dalam mencari ilmu dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi silakan menikmati durian, kemudian sholat maghrib. Pada maghrib kita menuju ke pendopo untuk mendengarkan nasihat Ustadz Ami dan makan kambing guling. Setelah itu sholat Isya di sini. Kita lanjutkan dengan konsultasi konsultasi tidak resmi, bahasanya apa ya? Ya baik, tanpa di record ya. Atau di record juga boleh. Baik. Ya. Demikian Bapak Ibu-ibu peserta MUFCAM ANB 2022 banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.